Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita ya nak ya. Nah hari ini kita belajar tema 1, subtema 2 PB1 mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Lalu mata pelajaran IPS mengenai keanekaragaman suku. Lalu mata pelajaran IPA mengenai bunyi. Nanti akan ibu jelaskan ya. Dan ibu harap anak-anak ibu masih tetap semangat ya nak ya untuk BDR kita. Nah lalu kita akan berdoa bersama ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan BDR kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah BDR kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kami kepintaran ya Tuhan, agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Tuhan, jikalau kami dalam keadaan sakit ya Bapa, baik itu kami, orang tua kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah kami dari penyakit kami, angkatlah penyakit kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya, begitu juga dengan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, bimbing kami, ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan, menjadi anak yang menghormati kedua orang tua kami, menyayangi antara sesama kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang baik selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah, pulihkanlah bumi kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampai di sini doa anaknya Tuhan, kami mohon terima doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan mengenai gagasan pokok ataupun dikatakan gagasan utama ya. Nah, di situ ada di hadapan kamu bahwa gagasan utama ini dapat disebut dengan ide pokok paragraf, bisa juga dikatakan pokok pikiran paragraf, bisa juga dikatakan pikiran utama paragraf, kalimat utama juga bisa dikatakan ya nak ya, namun maknanya sama. Nah, gagasan utama ini nak, ataupun dikatakan gagasan pokok, gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama, lalu yang diperjelas oleh gagasan penjelas yang dan menjadi inti pokok pembahasan suatu paragraf. Jadi gagasan pokok ini dia menceritakan tentang apa di dalam cerita itu, di dalam paragraf itu dia ya. Selanjutnya gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas ini gagasan yang terdapat dalam kalimat penjelas yang berfungsi memperjelas gagasan utama dan tidak menjadi inti ataupun pokok pembahasan. Nah, di sini ibu tekankan lagi, kalau dia tadi gagasan pokok, dia menceritakan tentang apa, pembahasannya tentang apa. Kalau dia gagasan penjelas, dia menjelaskan isi cerita itu. Itu dia kalau gagasan penjelas. Nah, pada gagasan penjelas di sini ada berupa contoh. Nah, gagasan penjelas ini nak, kalimat penjelasnya itu dia dibuktikan dengan fakta-fakta. Lalu dia dibuktikan dengan beberapa contoh ya. Lalu gagasan penjelas ini diberikan secara terperinci mengenai gagasan pokok ini, pembahasannya tentang apa. Nah, itulah dia gagasan penjelas ya. Nah, di sini supaya kamu lebih memahaminya lagi, ibu berikan contoh. Di sini ada satu paragraf. Suku bangsa yang terdapat di Indonesia sangat banyak. Berbeda suku, berbeda pula karakteristik setiap orangnya. Hal penting yang harus kita ingat adalah meskipun berbeda-beda suku bangsa, kita tetap satu kesatuan. Apabila kamu menerapkan sikap seperti itu, maka akan tercipta suasana damai dan kebersamaan. Nah, di sini kita mau menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Namun kita tentukan dulu gagasan pokoknya. Nah, pada cerita tadi, paragraf tersebut dia membahas tentang apa? Kita cari dulu kata kuncinya. Iya, benar, tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Lalu terletak di mana kalimatnya nak, pembahasan itu? Iya, ini dia di awal. Ini suku bangsa yang terdapat di Indonesia sangat banyak. Jadi dapat kita tulis di sini bahwa gagasan pokok titik 2, suku bangsa Indonesia sangat banyak. Nah, itu gagasan pokoknya sampai di akhir tanda titik ya nak ya. Lalu gagasan penjelasnya yang mana? Nah, gagasan penjelasnya selebih dari kalimat itu.
Nah, ini tadi kan dia sebagai gagasan pokok. Berarti dari kalimat yang kedua sampai kalimat terakhir ini sebagai gagasan penjelas. Jadi kita tulis, Nak. Iya, ini dia. Gagasan penjelas yang pertama. Berbeda suku, berbeda pula karakteristik setiap orangnya. Ini dia. Lalu gagasan penjelas yang kedua. Hal penting yang harus kita ingat adalah meskipun berbeda-beda suku bangsa, kita tetap satu kesatuan. Lalu, gagasan penjelas yang ketiga. Apabila kamu menerapkan sikap seperti itu, maka akan tercipta suasana damai dan kebersamaan. Nah, jadi dapatlah dia gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf tersebut. Nah, Ibu harap kamu memahaminya. Nah, ini juga seperti nanti tugas yang akan Ibu berikan, ya Nak ya. Oke, Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sejak zaman dahulu, Nak, bangsa Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Lalu adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun, selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan apa itu suku bangsa. Ayo, anak-anak Ibu ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Suku bangsa ini adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam suatu suku bangsa tertentu pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Misalnya, Nak, dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Lalu, perlu kamu ketahui bahwa suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Jumlah suku bangsa Indonesia itu, Nak, ternyata kurang lebih terdapat ratusan jumlahnya. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. Nah, hanya sekilas saja, tidak seluruhnya Ibu berikan, hanya sekilas saja ini Ibu berikan. Yang pertama itu Nangro Aceh Darussalam. Nah, di situ ada suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kluet, suku Simelu, suku Singkil, suku Tamiang, dan suku Ulu. Nah, kalau di Sumatera Utara itu ada suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, suku Mandailing, suku Dairi, suku Toba, suku Melayu, suku Pakpak, suku Maya-Maya. Nah, yang ketiga itu ada di Sumatera Barat, terdapat suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, suku Guci, suku Jambak. Lalu yang keempat di Riau ada suku Melayu, suku Siak, suku Rokan, suku Kampar, suku Kuantum Akit, suku Talang Manuk, suku Bonai, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Hutan dan Laut. Nah, yang terakhir sini Ibu berikan, yang kelima Kepulauan Riau, terdapat suku Melayu dan suku Laut. Nah, sudah terbukti yang Ibu sampaikan tadi bahwa jumlah suku bangsa Indonesia itu kurang lebih ratusan jumlahnya. Kenapa? Nah, dari 5 daerah saja itu sudah lebih 10 nama suku. Jadi benar adanya bahwa jumlah suku di Indonesia itu terdapat lebih atau kurang dari ratusan jumlahnya. Begitu juga berarti bahasa daerahnya juga kurang lebih ada ratusan penggunaan bahasa daerah. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan bunyi. Kita lanjutkan mengenai bunyi. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan manfaat gelombang ataupun getaran bunyi. Manfaatnya di sini Ibu berikan ada 4. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut.
Di sini yang digunakan adalah bunyi ultrasonik. Pemantulan bunyi juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Mekanismenya sama dengan manfaat pemantulan bunyi untuk mendeteksi benda bawah laut. Nah, caranya adalah dengan menempelkan sumber getaran pada dinding kapal bagian bawah. Di dekat sumber getaran tersebut dipasang sebuah alat penerima getaran. Yang kedua, manfaat yang kedua itu dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim, yaitu dengan memanfaatkan bunyi infrasonik. Di bidang kedokteran, pemantulan bunyi dimanfaatkan pada pemeriksaan ultrasonografi atau disebut dengan USG melalui teknik ultrasonik. Nah, ini ada gambarnya Ibu berikan. Nah, teknik ultrasonik ini dapat membantu mengamati janin dalam kandungan dan bahkan dapat menghilangkan jaringan otak yang rusak pada operasi bedah otak beresiko tinggi. Lalu manfaat yang ketiga, dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan suatu logam. Nah, pemantulan bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada struktur logam. Scanning dengan pemantulan bunyi bermanfaat untuk menemukan keretakan tersembunyi pada pesawat terbang yang dapat membahayakan penerbangan. Nah, manfaat yang terakhir Ibu berikan, kacamata tunanetra dengan menggunakan prinsip gelombang ultrasonik pada kelelawar dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik, memanfaatkan pengiriman dan penerimaan ultrasonik. Nah, penerimaan akan menghasilkan suatu bunyi tinggi atau rendah bergantung pada apakah benda yang memantulkan bunyi itu berada dekat atau jauh dari si tunanetra. Nah, itulah 4 manfaat yang Ibu berikan. Apakah ada lagi Bu selain yang 4 Ibu berikan? Ada. Nah, selanjutnya bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa bunyi dapat dibedakan 3 jenis berdasarkan frekuensinya. Nah, lalu apa frekuensi itu ya? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Ya ya. Nah, dan begitu juga satuan pada frekuensi ini dinamakan hertz atau disingkat dengan Hz ya. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama, infrasonik, merupakan bunyian frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini termasuk bunyi yang sangat lemah. Oleh sebab itu, kita manusia tidak dapat mendengarkan bunyi ini. Hanya hewan-hewan seperti jangkrik, angsa yang dapat mendengarkannya. Lalu yang kedua, audiosonik, merupakan bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah, bunyi ini adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Yang ketiga, ultrasonik, merupakan bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Nah, jenis bunyi ini adalah bunyi yang sangat kuat. Namun, bunyi ini tidak dapat kita dengar. Hanya hewan yang dapat menangkap bunyi ini, Nah, contohnya itu adalah kelelawar dan begitu juga lumba-lumba. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai perambatan bunyi. Ibu akan mengambil contoh trompet yang ditiup dan gitar dipetik. Nah, ketika kita meniup trompet dan gitar dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Nah, bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jenis dan suhu medium. Nah, pada umumnya bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Jadi hal inilah disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Itulah mengenai perambatan bunyi. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau menjelaskan pemantulan bunyi. Jadi bunyi ini merupakan satu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Nah, jadi pemantulannya itu ada beberapa jenis. Ada 2 Ibu berikan. Yang pertama, gaung. Nah, gaung ini bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya, pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Jenis pemantulan bunyi yang kedua yaitu gema.
Nah, gema ini bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulannya. Nah, contohnya itu bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Nah, itulah mengenai pantulan bunyi. Yang terakhir yaitu resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, resonansi ini maksudnya peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Nah, di sini Ibu berikan contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, resonansi yang menguntungkan itu adalah resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Lalu yang kedua, resonansi yang merugikan. Nah, ini resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Itulah nak materi kita hari ini. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu mengerti penjelasan yang Ibu berikan tadi ya. Dan di sini Ibu ingatkan untuk buku tulis kamu, nak. Tolong buku tulis kamu itu jangan dicampur ya, nak ya. Bedakan khusus buku setiap mata pelajaran. Nah, kalau misalnya tematik berarti ada dua. Ada satu tugas, satu catatan. Kalau agama berarti ada dua. Satu tugas, satu catatan. Bahasa Inggris ada dua. Satu catatan dan satu latihan, dan seterusnya. Jadi Ibu harap kamu jangan mencampur-campur lagi buku tulis kamu ya, nak ya. Ibu hanya minta setiap mata pelajaran 2 buku tulis saja ya. Lalu mengenai tugas juga Ibu ingatkan lagi, dikumpul di hari Jumat ya, tidak di hari Sabtu. Lalu Ibu masih menemukan anak-anak Ibu yang belum menyelesaikan tugasnya ya, masih banyak sekali. Ibu harap kamu bertanggung jawab dengan tugas yang kamu miliki, selesaikan dengan baik. Jangan minta dituliskan oleh orang lain tugasmu itu. Kerjakan dengan dengan dirimu sendiri ya, nak ya. Kalau minta diajari boleh, tapi jangan minta dikerjakan oleh orang lain ya. Ibu harap kamu memahaminya. Lalu untuk tugas di sini Ibu berikan di halaman 75 ada cerita bekerja sama dalam keberagaman. Itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kamu tulis cerita itu ya. Ceritanya kamu tulis. Bekerja sama dalam keberagaman. Kamu tulis ceritanya itu sampai halaman 76. Itu ada 3 paragraf ya, nak ya. Ada 3 paragraf. Nah, Ibu sudah pernah menjelaskan mana paragraf, mana kalimat pada pelajaran pengetahuan umum ya. Jadi Ibu harap kamu mengetahuinya. Ibu ulangi sekali lagi, tulis cerita itu kembali. Nah, lalu tugasnya apa, Bu? Tugas kamu setelah kamu tulis cerita bekerja sama dalam keberagaman, kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya yang paragraf 2 saja. Paragraf 2 saja ya. Kamu tulis paragraf 2 saja gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Oke? Buat begini. Paragraf 2 gagasan pokok titik 2 ini nih, gagasan penjelas titik 2 1 ini 2 ini, seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya. Paragraf 2 saja, bukan semua paragraf. Paragraf 2 saja kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Namun ceritanya kamu tulis kembali. Kalau tidak kamu tulis kembali, kalau kamu kerjakan walaupun benar, Ibu tidak akan membenarkan itu ya. Kalau kemarin Ibu kasih dispensasi itu ya. Lalu selanjutnya tugas IPS di halaman 83 itu ada cerita belajar dari cerita. Halaman 83 tugas IPS itu ada cerita juga sampai halaman 84. Kamu tulis kembali ceritanya, lalu ada pertanyaan di situ di halaman 84 sampai 85 ada 3 pertanyaan, itu kamu kerjakan ya. Untuk IPS kamu tulis kembali ceritanya yang di halaman 83 belajar dari cerita sampai halaman 84. Tulis kembali ceritanya, lalu ada pertanyaan ada 3 kamu kerjakan ya. Kenapa ditulis kembali, Bu? Karena itu berhubungan dengan latihan kamu. Oke? Nah, itu saja. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.